Halo Bray, balik lagi bareng saya, Fregi dari Juru Teknologi. Kali ini kita ada di segmen baru Juru Teknologi, yaitu Motekar. Ngomongin teknologi in the car. Nah, sebelumnya mau ngejelasin dulu nih. Jadi kita bikin segmen kayak gini tuh sebetulnya sambil nunggu juga sih. Jadi kita itu ada satu ruangan kosong yang mau kita manfaatkan untuk jadi studio Juru Teknologi. Doain ya, semoga studionya cepat selesai jadi kita bisa syuting di sana. Nah, jadi di episode perdana Motekar ini ngomongin teknologi in the car, kita mau ngomongin laptop Infinix Inbook X1 yang dulu pernah kita review, bahkan udah kita coba juga untuk main game. Nah, jadi kita mau bahas laptop ini setelah pemakaian beberapa bulan. Kurang lebih udah saya pakai selama 4-5 bulan. Apakah ada masalah selama pemakaian di 4-5 bulan ini? Nah, jadi tonton terus Juru Teknologi sampai selesai ya. Nah, jadi awalnya itu pertama kali beli Infinix Inbook X1 itu memang karena rasa penasaran yang tinggi juga ya. Karena kan Infinix itu brand HP. Nah, ketika mereka mengeluarkan salah satu produk laptop, otomatis itu kan menjadi sesuatu hal yang baru ya. Makanya Juru Teknologi penasaran bagaimana dengan kualitas Infinix Inbook X1 ini. Ya karena kita juga sekaligus kerja kantoran, otomatis Infinix Inbook X1 ini kita gunakan untuk mengetik ataupun browsing, dan juga sekedar nonton YouTube atau mendengarkan musik di YouTube gitu ya. Jadi kita nggak menggunakan Infinix Inbook X1 ini untuk bermain game. Kenapa? Karena memang kita kalau misalnya main game udah ada PC khusus gitu untuk bermain game. Kalau laptop sih nggak ya. Sayang juga kalau misalnya laptop dipakai untuk main game, walaupun di video Juru Teknologi yang sebelumnya mungkin kalian juga udah pernah lihat, atau yang belum lihat silahkan lihat dulu ya. Kita pernah mencoba Infinix Inbook X1 ini digunakan untuk bermain game kayak Valorant, terus apalagi ya dulu ya, Counter Strike. Pernah juga kita cobain dulu Genshin Impact dan juga Dota 2. Ada yang nonton guys, sebentar. Jujur pas pertama kali beli Infinix Inbook X1 ini, itu ekspektasinya nggak terlalu yang gimana gitu ya. Karena memang ini juga produk baru dari Infinix, jadi kita nggak berekspektasi lebih lah gitu. Tapi selama pemakaian 4-5 bulan ini, saya cukup puas dengan kinerja dari laptop Infinix Inbook X1 ini. Untuk harga segitu ya, dulu beli tuh lupa sih harganya nih di sini nih. Harganya segitu, tapi jujur saya udah puas dengan kinerjanya. Dipakai untuk kerja, ya sekedar ngedit foto atau ngetik di Excel, Word yang kayak gitu standar sih ya. Terus edit video juga lumayan, udah cukup buat kerja sehari-hari gitu ya. Jadi nggak ada hambatan lah gitu. Jadi sesuai dengan ekspektasi, memang ekspektasinya dulu kan nggak berlebihan. Nah sekarang pas digunakan sama saya selama 4-5 bulan ini nggak ada masalah gitu. Dan juga dari kerusakan, itu nggak ada kerusakan sama sekali. Selama 4-5 bulan ini saya puas, nggak ada kerusakan sama sekali. Karena kan pasti tentunya kita penasaran sama produk Infinix ini ya, Inbook X1 ini. Dulu pasti pas pertama beli, wah kira-kira awet nggak ya laptopnya. Selama saya make, kita nggak ada ngalamin kendala atau kerusakan, baik itu dari hardware maupun softwarenya. Jadi aman ya untuk saat ini. Nah kita nanti tunggu lagi nih, kalau misalnya udah 1 tahun pemakaian apakah ada masalah atau enggak. Atau mungkin teman-teman yang udah pernah beli, yang misalnya selama 4-5 bulan ini udah beli ada masalah, silahkan komen di bawah. Nah masalahnya apa? Nanti mungkin kita bisa sharing di sini ya. Dan juga teman-teman yang lain mungkin jadi masukan juga bagi yang masih ragu ataupun kemarin maju mundur gitu ya, mau beli Infinix Inbook X1 ini. Karena memang nunggu dulu ada yang review nih, nunggu dulu selama beberapa bulan apakah ada kerusakan atau enggak. Kalau misalnya yang lain nanti ada yang ngalamin kerusakan, silahkan komen aja di bawah ya.
Kalau ini sih pengalaman saya pribadi ya. Kalau pengalaman saya pribadi sampai saat ini alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali gitu. Nah, sampai sekarang kan banyak yang bertanya-tanya apakah laptop ini cocok untuk dimainkan game gitu ya. Nah, kalau untuk sekedar main game Valorant gitu seperti yang tadi udah saya sebutkan, itu bisa ya. Kenapa saya sebut bisa? Ya karena memang bisa, FPS-nya juga bagus gitu. Cuman saya tidak menyarankan kalau misalnya laptop ini hanya digunakan untuk bermain game. Jadi perbandingannya misalnya 70-30 gitu ya. 70 untuk bermain game, 30 untuk digunakan aktivitas yang lainnya gitu. Nah, justru harusnya kebalikannya. Digunakan untuk kerja, misalnya untuk aktivitas yang lain itu 70%, 30%-nya untuk bermain game, hanya untuk selingan aja. Nah, itu masih saya rekomendasikan. Cuman kalau misalnya untuk khusus untuk main game, itu saya sarankan lebih baik kalian ngerakit PC aja atau beli laptop yang mungkin speknya lebih tinggi dari ini gitu sih. Nah, jadi itu dia ya review pengalaman penggunaan Infinix Inbook X1 ini, pengalaman pribadi saya ya selama 4-5 bulan. Jadi intinya sih nggak ada masalah yang berarti gitu. Karena ini kan produk perdana dari Infinix dan sampai saat ini cukup memuaskan gitu bagi saya. Nggak ada kendala, nggak ada masalah di laptopnya, baik itu hardware maupun softwarenya. Oh iya, hampir lupa. Jadi dulu pernah waktu bulan kedua pemakaian lah. Jadi pas lagi ngecas itu, pas mau ngecas tepatnya, tiba-tiba si lampu indikator buat ngecasnya itu nggak nyala gitu. Nah, saya panik dong. Nah, setelah kita coba buat dicolok, terus dicabut lagi, colok, cabut lagi, dan akhirnya bisa. Nah, itu nggak tahu ya, saya kendalanya apakah di laptopnya ataupun mungkin di listriknya gitu. Nah, tapi setelah kejadian itu sampai saat ini nggak ada masalah lagi. Mungkin gitu aja sih ya untuk review pemakaian selama 4-5 bulan. Ini pemakaian saya pribadi. Kalau misalnya masih penasaran sama speknya, sama detailnya, silahkan aja tonton review Infinix Inbook X1 ini di YouTube Juru Teknologi. Video sebelumnya itu ada video yang udah lama tuh, sekitar 3 bulan. Sekitar 4 bulan mungkin ya, 4 bulan yang lalu. Gitu. Nah, kalian lihat aja ya. Oh iya, subscribe channel Juru Teknologi ya untuk mendukung channel ini tentunya. Dan minta doanya juga supaya subscriber dari Juru Teknologi terus bertambah. Gitu, supaya bisa lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi terbaru seputar teknologi. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Ingat teknologi, ingat Juru Teknologi.